Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka muka Al-Quran masih pada surat ke-42 surat As-Surah mulai ayat 24 sampai 24 sampai 20 sudah kita baca. Jadi belum kita paham dulu. Kita baca kembali. Belum kita paham. Surat As-Surah surat ke-42 ayat 24. As-Surah ayat 24. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yaquluna iftara 'alallahi kadhiban. Fa iyyasha'illahu yahdim 'ala qalbik. Wa yamhurrullahu al-batila wa yuhiqqul haqqa bi kalimatih. Innahu alimun bidzatis sudur. Wa huwa alladhi yaqbalu at-tawbata 'ala 'ibadihi. Wa yaqulu 'alis-sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa yazidhum min fadlih. Wal kafiruna lahum 'adzabun shadid. Ya, kita paham dulu. Ayat 24, karya dulu naftaro alallahi kadhiban. Bahkan mereka orang-orang kafir itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu telah mengada-adakan dusta terhadap Allah. Jadi iftara itu mengada-adakan dusta di atas nama Allah. Jadi menurut mereka firman Allah wahyu itu mereka anggap itu buatan Nabi Muhammad sendiri, cuma di atas
itu tuduhan mereka. Fayasailahu yahtim ala qalbi, maka jika Allah menghendaki, niscaya Allah akan mengunci mati hati mereka. Ya, yakin itu dikunci mati ngalah qalbi atas hatimu. Mu itu mu orang-orang yang kafir tadi. Wa yaqulul batil, dan Allah menghapuskan kebatilan. Wa yaqulul batil, yang Allah menghapuskan batil kebatilan. Wa yuhibbul haqqa bi kalimatihi, dan Allah membenarkan yang benar dengan kalimatnya. Dimaksudkan kalimat itu dengan firman Allah, dengan wahyu, dengan Al-Quran. Jadi Allah menghapuskan kebatilan dan membenarkan kebenaran itu dengan Al-Quran. Maka yang bisa merubah kehidupan, yang bisa merubah perilaku manusia, yang bisa merubah diri, yang bisa merubah keluarga, yang bisa merubah kaum, itu Al-Quran. Makanya kalau Al-Quran tidak dipahami, dia tidak bisa merubah, mengerti aja tidak. Nah, supaya bisa merubah, maka Quran dipahami kemudian diamalkan. Jadi yang dimaksud dengan dikalimati itu dengan Al-Quran. Innahu alimun bilati sudur, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui bilati sudur, apa saja yang ada di dalam dada. Maksudnya yang ada di hati. Allah maha mengetahui apa yang ada di hati. Bahwa yang terbaru taubat, dan Allah itu maha menerima taubat. Dari yang baru, dari kata taubat, yang baru taubat, maha menerima taubat. Ngan ibadihi, dari hamba-hambanya. Allah maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa yakfu manisayyi'ah, dan Allah memaafkan. Dari kata apa yaku memaafkan, nganisayyi'ah, dari kejahatan-kejahatan, dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa. Banyak lakukan ta'malu, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terus banyak tajibul ladzina amanu, dan Allah mengijabah, Allah mengabulkan doa orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Wa yaziduhum min fadlih, dan Allah menambahkan pahala kepada mereka fadlih karunia. Allah senantiasa menambah karunia-Nya kepada mereka. Wal kafiruna lahum adzabun syadid, dan orang-orang kafir bagi mereka, lahum bagi mereka, adzabun syadid, azab yang pedih, azab yang keras. Kemudian kita baca
di muka bumi ini. Jadi orang-orang yang Allah melimpahkan rezekinya, ya, kebanyakan orang-orang itu melampaui batas di muka bumi ini. Walakin yunazilu bi qadri ma yasha, maka Allah akan tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya. Yunazilu menurunkan bi qadri ma yasha, apa yang dikehendakinya. Innahu sesungguhnya Allah bi ibadihi terhadap hamba-hambanya Khabirun basir. Khabir maha memberitakan atau maha mengetahui, basir maha melihat. Itu maksudnya kalau Allah melimpahkan rezekinya diperbanyak. Cenderung orang berbatas. Belum berbatas itu bisa lupa pada Allah, dia tidak mau mensyukuri, bisa juga kemudian mengkufuri, bahkan mengingkari. Tetapi Allah menurunkan ketentuannya bagi siapa yang dikehendaki. Karena innahu bi'ibadihi khabirun basir, sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya maha mengetahui dan maha melihat. Artinya apa? Siapa yang di lapangan rezekinya yang melampaui batas, mungkin juga menyodorkan diri, itu Allah maha mengetahui. Artinya semuanya akan ada balasannya. Nah, sebaliknya kalau orang itu bersyukur, orang itu dengan sepenuhnya menggunakan apa yang Allah karuniakan tadi, itu akan dibalas oleh Allah. Jadi maksudnya Khabirun basir, maha mengetahui dan maha melihat, itu selalu ada balasannya. Wa walati yunazzilu ghaib, dan dia Allah yang menurunkan hujan. Ghaib hujan, Allah yang menurunkan hujan. Min ba'di ma qanatu, setelah bumi ini qanatu. Qanatu itu asalnya berhenti, putus asa.
Untuk yang bumi itu bumi yang sudah mati. Untuk orang mungkin sudah terlalu lama berharap, terlalu lama menanti sampai putus asa. Udah berdoa lama itu mengkodok hujan, nggak diturun-turunkan hujan, sampai makonatu, sampai putus asa. Banyak suruh rahmat, kemudian Allah menyebarkan rahmatnya. Jadi menyebarkan rahmat itu ya menurunkan air hujan. Dengan air hujan itu kemudian tanaman-tanaman sama hidup, orang-orang sama bisa makan, bisa minum, binatang ternak bisa makan, bisa minum, tumbuh berbagai macam sayur-sayuran, berbagai macam buah-buahan. Itu biasanya kalau musim paceklik itu karena sebabnya rata-rata itu lama gak turun hujan. Iya kan? Bisa gak turun hujan sampai, kalau di sini kalau 3 bulan 4 bulan ya udah lama. Tapi kalau negara Asia Barat, Afrika itu kalau 3 bulan 4 bulan gak turun hujan itu belum lama. Kadang-kadang gak turun hujan sampai 9 bulan, 10 bulan gak turun hujan. Sementara tempat lain banjir. Sekarang mulai berlindung. Biasanya kalau Jogja ini terus-terusan itu di Aceh sana banjir, di Sumatera Utara banjir, ya. Di Kalimantan Timur hujan. Padahal di Jogja sini kemarau panjang, tanaman sudah sama mati. Itu istilahnya itu sampai makonatu. Setelah makonatu dari mimpi makonatu, setelah sama putus asa, putus setelah mati, banyak turun rahmat. Allah menyebarkan, Allah menurunkan rahmatnya. Mungkin manusia Rasulullah itu kenapa nggak turun-turun hujan? Biar yang bangun-bangun itu selesai dulu atapnya. Biar nanti kalau turun hujan nggak basah gitu. Tapi kadang-kadang manusia itu kasih sementara itu nggak sadar gitu. Apa itu nggak cepat-cepat gitu. Nanti begitu turun hujan lagi berbunyi. Mungkin maksudnya itu rumah-rumah yang dulu biasanya bocor dibenahi dulu. Betul nanti turun air hujan sudah ada bocor gitu kan. Nah ketika musim kemarau nggak keringan, nggak segera dibenahi, jadi perbaiki. Begitu hujan airnya masuk semua lagi bingung. Lu lihat kan petang sasi ini ngopo gitu. Nah itu. Ya, terus waliyul hamid, dan sesejak Allah dia dua kepada Allah yang mana pelindung. Wali itu maha melindungi. Bapak itu kalau pelindungnya Allah sama pelindungnya atasan lebih tenang mana? Tenang nih. Oke, kalau berat begitu loh. Itu masalah Allah itu goib itu loh, orang kayak kerasa itu, seperti nggak merasakan. Tapi kalau dilindungi atasannya seringkali kalau ada teman-teman kerja yang nyalakan tetap aja dipuji-puji gitu. Kita dia datang terlambat dipuji apa? Tetap dibilang, mungkin tadi malam pekerjaannya sampai malam gitu loh. Ya maklum datangnya terlambat gitu. Itu kalau dilindungi oleh atasan gitu. Jadi kelemahannya ditutup-tutupi gitu. Itu kadang orang itu merasa lebih senang kalau dilindungi oleh atasan daripada dilindungi oleh Allah. Karena kalau dilindungi atasan itu dan ketok langsung gitu loh.
dinaikkan gajinya, kalau kiai tambah. Kalau dilindungi Allah, itu sifatnya menyeluruh dunia dan akhirat. Kadang-kadang orang itu merasakan hanya yang sesaat, tidak merasakan yang lebih luas, yang lebih menyeluruh. Tapi terus Hamid Maha Terpuji, Allah yang Maha Melindungi dan Allah yang Maha Terpuji. Min ayatihi, dan di antara ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah, khalqus samawati wal ardh, Allah menciptakan langit dan bumi. Wa ma batta fihima min dabbah. Kemudian Allah menghidupkan, menyebarkan makhluk-makhluk melata di antara langit dan bumi. Makhluk-makhluk yang melata itu apa saja? Itu sebenarnya kenapa Allah menyatakan makhluk melata? Itu untuk menjaga keseimbangan alam semesta ini. Coba kalau misalnya di alam ini tidak ada ruang, itu nanti tikus-tikus berkembang biak, kalau kan banyak itu. Berkembang biak nanti apa-apa dimakan tikus, padi dimakan tikus. Ada yang belum jadi padi, masih pohonnya itu di apa itu? Dipotongi gitu. Nah, terus itu makan ubi kayu, singkong. Kadang-kadang sampai belum keluar buahnya itu sudah dipotong. Itu kalau terlalu banyak tikus. Kenapa banyak tikus? Karena ularnya diburu orang, diambil minyaknya, diambil kulitnya. Jadi keseimbangan antara makhluk-makhluk ini itu terganggu. Kalau terganggu memunculkan berbagai macam penyakit. Coba kira-kira kalau suatu ketika hama tertentu itu merajalela, itu pasti sebabnya itu hewan-hewan atau binatang yang seharusnya memakan orang itu kurang apa itu jumlahnya, komunitasnya, itu jadi nggak imbang. Nah, setiap adanya ketidakseimbangan itu mengganggu alam semesta ini. Yang rugi siapa? Yang rugi manusia. Coba nanti ketika kemarau panjang, hutan-hutan terbakar, hewan-hewan di situ ikut terbakar atau lari sebelumnya. Nah, itu nanti komposisinya jadi terganggu. Kalau baca keterangan. Jadi ini tadi bahwa kata bima data. Jadi Allah menyebarkan binatang-binatang makhluk-makhluk melata di antara keduanya langit dan bumi. Itu untuk menjaga keteraturan. Keteraturan untuk apa? Supaya manusia hidup di dunia ini dengan nyaman. Kenapa sekarang kok panasnya terasa menyengat? Pagi-pagi bangun jam 3 malam sudah terasa panas itu. Itu katanya karbonnya terlalu banyak, dan polusi terlalu banyak. Hutan-hutan ditebangi, apa-apa dibakar. Terjadi pemanasan global. Terjadi pemanasan global, es yang ada di kutub itu meleleh
derajat. Nah kalau sekarang sudah sampai 37 derajat, iya kan? Loh lama-lama di Jawa itu panasnya seperti di Saudi, ya kan, bisa jadi kan? Makanya jangan terlalu senang motoki pohon-pohon, jangan terlalu senang membakari hutan. Hutannya siapa yang dibakar? Sini nggak ada hutan ya. Oke. Terus bahwa alat jama'ihim idza yasa'u qadir. Nah, itu yang ditulis bahwa Tuhan di sini adalah Allah. Ngalacam ihim kuasa mengumpulkan mereka idza yasa' jika Allah mendaki qadir. Ya, jika Allah mau membuat ketentuan, mentakdirkan, mengumpulkan semua, Allah mampu. Kalau Allah mau, kalau Allah punya kehendak. Terus kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibah Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir wa ya'fu an katsir wa ma antum bimu'jizina fil ardh wa ma antum bimu'jizina fil ardh wa ma lakum min dunillah wa ma lakum min dunillah min waliyyin wa la nasir min waliyyin wa la nasir wa min ayatihi al-jawar wa min ayatil jawar fil bahri kal-a'lam fil bahri kal-a'lam iyasa yuskinir rih iya yuskinir rih fayadlalna rawakida ala dhahri inna fi dhalika laayat inna fi dzalika laayat likulli sabarin syakur likulli sabarin syakur aw yubikahunna bima kasabu aw yubiqunna bima kasabu wa ya'fu an katsir wa ya'fu an katsir menirukannya kalau sudah biasa jadi pompa. Itu kalau di tempat pengajian diajak menirukan Quran itu belum terbiasa, itu nggak mudah. Diajak motor Quran itu aras-aras itu. Tapi kalau sudah terbiasa sambil ngantuk-ngantuk pasang jalan. Kenapa? Sempat itu otomatis itu. Berapa? Bapak-bapak ingat nggak dulu ketika kecil biasa nonton wayang kulit? Biasa kan? Kalau pukulan ngantuk itu kadang-kadang nggak melihat kaki jalan sendiri loh. Kelihatannya bilas sendiri gitu. Ya otomatis gitu kan. Kadang-kadang jalan bisa sambil tidur sebentar gitu. Karena ngantuknya gitu. Karena pada terbiasa. Kayak itu
gitu loh. Ini kita pahami. Mama asrofakum di musibah, apa saja musibah yang menimpa kepadamu, Fatima kasabat ayatiku, itu semua disebabkan atau akibat dari perbuatanmu sendiri. Banyak kafir dan Allah Maha memaafkan, banyak memberi maaf. Tadi kesalahan itu misalnya orang kadang itu terlalu rakus terhadap apa itu? Terhadap makhluk yang lain. Misalnya begini, di suatu misalnya danau atau sungai, itu kan ada ikan yang besar, ada ikan yang kecil, ya kan? Itu saja yang diambil itu kan yang besar-besar saja, yang kecil dia besar dulu. Nanti kan berarti cukup semua kan? Dan kadang-kadang berapa semua besar kecil diambil semua. Nah akhirnya bentuknya yang nggak besar jadi besar kan? Nah itu kadang juga gitu. Banyak kelapa yang masih muda-muda dihabisi semua. Kenapa? Yang muda harganya lebih mahal dari yang tua. Akhirnya apa? Bentuk kelapanya murah. Lama-lama kelapanya habis. Nah, itu namanya musibah. Lah musibah itu akibat dari perbuatan manusia sendiri. Kemudian Allah banyak memberi maaf gitu. Terus bahwa antum bimu'jizina bil alam, dan kamu tidak dapat melepaskan diri. Ajaza mu'jizin, kamu tidak akan pernah bisa melepaskan diri di bumi ini. Mau lari kemana ini? Ya betul kan? Bahwa aku min dunillah. Nah, dan kamu tidak memperoleh seorang pun selain Allah. Kamu tidak akan pernah mendapatkan seorang pun selain Allah. Apa? Miwali yang bisa menjadi pelindung, wala nasir, dan yang bisa menjadi penolong. Jadi maksudnya di alam semesta ini, di seluruh dunia ini, apalagi besok di akhirat, tidak, manusia ini tidak bisa lari kemanapun, dan tidak ada yang bisa menjadi pelindung kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjadi penolong kecuali Allah. Seandainya itu bahasa sini yang tadi, kamu jangan berani pada Allah, karena yang bisa menjadi pelindung, yang bisa menjadi penolong itu hanya Allah semata. Maka jangan berani mensekutukan Allah, jangan berani takabur pada Allah. Wa min ayatihil jawar, dan di antara ayat-ayat tanda-tanda kuasa Allah jawar. Ya, jawar itu kapal-kapal yang ada di laut. Jawar kapal, bukan kapal yang dibawa kaki loh. Saya kemana-mana naik kapal, kapal kaki, bukan itu. Kapal yang ada di laut Jawa. Kapal pribadi, kapal apa dulu? Kapal kapal seperti gunung-gunung. Ya, itu kenapa disebut gunung-gunung? Apa? Itu karena tinggi, besar dan tinggi. Coba itu kalau lihat kapal yang semua itu kecil-kecil, terus karena ada industri, ditemukan mesin,
dibuat kapal yang besar. Dulu kapal-kapal yang ngangkut minyak itu kecil-kecil, bikin kapal besar 1000 kapal-kapal kecil itu kalah dengan satu kapal yang besar. Itu kalau di daerah Kalimantan, daerah Sulawesi, itu di laut, itu kapal bawa tambang batu bara, tambang nikel, itu seperti gunung berjalan. Enggak kenal waktu pagi, sore, siang, malam, sepanjang masa kekayaan hujan dibawa ke luar negeri terus. Ramu banyak itu. Itu kadang kalau pesawat itu menturun, itu kapal jatuh kelihatan semua. Itu luar banyaknya itu. Waktu saking kayanya Indonesia itu sudah berpuluh-puluh tahun dikuras terus nggak bisa habis itu. Ya karena orang-orang Islam Indonesia itu kan senang berbuat baik, senang mendahulukan bangsa lain, gitu kan? Sholat terus Ijazat yuskidiri, seandainya Allah mengundaki, ya itu diberhentikan angin itu. Dulu sebelum ada kapal mesin yang menjalankan kapal itu angin. Kalau anginnya berhenti, kapalnya juga berhenti. Kalau sekarang angin itu hanya sekedar untuk supaya tidak mengganggu dengan keseimbangan. Jadi misalnya kalau arah kapal itu biar tidak langsung berhadapan dengan arus angin, itu ada nyampe dulu. Itu sama pesawat terbang ketika mau turun atau naik, itu kenapa kadang-kadang dibalik? Ya kadang-kadang turunnya dari barat, kadang-kadang dari timur. Itu karena arah angin loh. Dan ini di sini jelas sekali. Wa yasad yuskidiri, seandainya Allah berkehendak itu diberhentikan angin itu. Kalau anginnya berhenti, jadi apa? Pada telana rawa kita rawal dohri, kapal itu akan berhenti pada tempatnya. Nah, itu di dermaga zaman dulu sebelum ada mesin itu nggak ada angin, udah kapal berhenti di situ. Makanya kenapa nelayan-nelayan dulu itu, ya, kalau siang sore itu anginnya berhembus dari daratan ke lautan, itu layaknya dikembangkan. Nanti kedorong oleh angin ke tengah laut, gitu kan? Begitu di tengah laut, ladangnya digulung, terus mencari ikan di situ. Nanti kalau kapal malam sudah banyak dapat ikan banyak, layaknya dikembangkan lagi, gentik anginnya dari arah laut ke daratan. Itu model seperti itu sistem yang Allah ciptakan, luar biasa teraturnya itu. Makanya kalau manusia kok nggak bersyukur, ya sudah terlalu benar. Allah sangat berkenan membuatnya. Tapi itu kalau namanya kecil-kecil. Jadi kalau saya pernah biasa waktu di Jepang itu suruh melihat, biasa di beberapa besar itu biasa melihat itu angka kapal besar itu menyapu laut gitu. Terus kita jelaskan itu nanti berapa jam ikan itu sudah siap untuk dikonsumsi dan ikan itu sudah siap diekspor. Mereka cerita ini salah satu cara orang Jepang mendapatkan devisa. Tidak dengan kita cari ikannya itu di
dengan kapal kecil, itu kapal besar menyangkut laut itu sudah sangat sistematis semua. Itu hebatnya Jepang. Suatu ketika selama sehari diajak keliling itu pabrik mobil terbesar Toyota. Dari produk yang pertama itu ada musuhnya sampai produk terakhir. Yang terakhir itu dari ujung itu sana jalan itu sampai ujung sana sudah siap diekspor. Mereka bilang ini cara Jepang mendatangkan devisa dari seluruh dunia. Begitu satu unit merek itu maju, itu memberikan 3% devisa ke negara Jepang. Itu mereka Jepang. Jadi mereka ya namanya penghasilan itu keluar dari seluruh dunia, dari daratan dan dari laut. Itu memang orang yang kreatif itu jadinya begitu. Jadi kembali ke sini, itu kalau menghendaki angin itu diberhentikan, kapal berhenti, tidak bisa jalan. Inna bidzalika nanti tulis sobarin satu, itu betul-betul menjadi tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan orang yang bersyukur. Yang kalau nggak pahami Quran, nggak ngerti, juga bisa sabar, nggak bisa bersyukur. Bisa sabar dan bersyukur itu karena memahami Al-Quran. Ayubidhunna. Nah, atau kapal-kapal itu dibinasakan di Makasabu ya karena perbuatan mereka banyak mengangkati. Nah, kemudian Allah banyak memberikan maaf, ya banyak yang butuh dia Allah memberikan maaf angkati banyak. Allah banyak memberikan maaf. Terus begitu ya. Orang berbuat salah, kemudian kesimpulan Allah terganggu, Allah memaafkan. Terus jadi Allah dari bagus kembali. Terus nanti bersalah lagi. Nah kemudian hidup jadi terganggu, kemudian Allah memaafkan, jadi ideal lagi. Terus sepanjang dunia seperti itu. Makanya orang yang bisa sabar, orang yang bisa bersyukur itu hanya orang-orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman, itu mereka tidak sabar dan bersyukur. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini ada kehidupan besok di dunia ini. Tapi orang yang iman, bersabar dan bersyukur itu karena semua ada pertanggungjawabannya, besok harus mempertanggungjawabkan di sisi alam akhirat itu. Ini waktunya tinggal sebentar, ayat 35 sampai 37, nggak apa-apa kita baca dulu, nanti terus kalau belum cukup memahaminya besok pagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya'lamal ladzina yujadilun Wa ya'lamal ladzina yujadilun fi ayatina ma lahum min mahis. bi ayatina
يتوكلون والذين يجتنبون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وإذا ما غضبوا هم يغفرون. Ya, insyaallah kita pahami besok pagi karena sudah subuh. Kami ingatkan nanti malam pengajian di Samisari. Ya, tolong disiapkan dengan baik karena pengajian di Samisari itu ingin ditekankan ayat-ayat di berbagai tempat yang sudah dipahami itu yang perlu memperoleh penekanan, yang perlu memperoleh pendalaman. Kan kami Quran di sini di Masjid Mubarak, di Karangkawasan, di Kuala Islam, kemudian di Masjid Rasul Sari, di Masjid di Rumah Pak Edi Pertamina, dan yang lain. Itu ada ayat-ayat yang perlu memperoleh pendalaman, pengajaran. Itu begitu sekali kita ulangi di pengajian minggu malam. Oke, kita akhiri bersama dengan bacaan dan doa.